Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto. Di sini saya sebagai Kepala SMPS 11 Bes Agro yang berada di PT Karya Rusjati, Desa Papuyu 3 Saipudak, Kecamatan Kahian Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik, yaitu yang berjudul Kisahku untuk Memajukan Bangsa melalui penguatan literasi dan numerasi di pelosok Kalimantan Tengah. Inilah kisah perjuanganku untuk memajukan bangsa di pelosok Kalimantan Tengah. Tahun 2014 adalah awal perjalanan saya menjadi seorang guru di SDS 021 Bes Agro Internasional. Bulan Desember tahun 2015, saya diangkat sebagai Kepala Sekolah SDS 021 Bes Agro Internasional, sekaligus untuk melakukan pembelajaran SMP yang saat itu menginduk ke SMPS 9 Bes Internasional PT SCP 1, yaitu naungan di bawah Yayasan Bes Agro. Di tahun 2018, saya dimutasikan sebagai Kepala SDS 027 Bes Agro yang berada di PT KLS, yaitu Sekolah Pemekaran dari SDS 021 Bes Agro Internasional. Saya ditugaskan untuk mengurus izin operasional sekaligus untuk mengatur keberlangsungan sekolah jenjang SMP yang berada di sekitar sekolah. Kemudian di tahun 2022, saya dimutasikan kembali ke SDS 021 Bes Agro Internasional untuk membantu operasional SMPS 11 Bes Agro yang baru saja mendapatkan izin operasional. Tepat per tanggal 1 Juli tahun 2023, saya dimutasikan dan ditetapkan sebagai Kepala SMPS 11 Bes Agro hingga sampai saat ini. SMPS 11 Bes Agro mendapatkan izin operasional di tahun 2022 dan pada saat itu masih menggunakan bangunan SDS 021 Bes Agro Internasional. Tantangan secara geografis SMPS 11 Bes Agro yaitu jaraknya yang cukup jauh dan terpencil dari wilayah Kecamatan Kahian Kuala. Tantangan secara sumber daya manusia SMP 11 Bes Agro yaitu kurang pedulinya orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya karena mereka semua sibuk bekerja. Selain itu, tingkat kecerdasan anak dalam membaca dan menghitung sangat memprihatinkan. Jangankan membaca, beberapa anak SMP bahkan masih mengeja dalam membaca, apalagi menghitung kebanyakan masih mentok di operasi hitung satuan. Tantangan secara sarana dan prasarana, yaitu kondisi jalan anak-anak menuju ke sekolah sangatlah susah. Selain itu, SMPS 11 Bes Agro belum memiliki gedung yang khusus untuk proses pembelajaran SMP. Aksi saya untuk menanggapi tantangan geografis yaitu pada tahun 2023, SMPS 11 Bes Agro memanfaatkan sinyal tower Telkomsel untuk mencoba melaksanakan ANBK secara mandiri tanpa harus menumpang ke sekolah lain. Selain itu, juga memanfaatkan sinyal untuk memfasilitasi pertemuan virtual dengan pihak dinas kecamatan maupun dinas kabupaten, serta rekan-rekan sekolah lain yang jauh, sehingga hal ini sangat membantu efisiensi waktu, tenaga, dan pembiayaan operasional sekolah. Untuk meyakinkan kepada orang tua, saya bersama tim guru mendatangi tiap-tiap rumah untuk mensosialisasikan akan pentingnya pendidikan anak-anaknya untuk menunjang masa depan. Kemudian untuk mengatasi rendahnya daya baca dan berhitung peserta didik, saya bersama guru membentuk program penguatan literasi dan numerasi melalui berbagai cara, metode, dan media. Saya membuat wadah untuk peserta didik mengasah kemampuan terutama untuk mengetahui capaian literasi dan numerasinya. Wadah tersebut saya beri nama Rumah Prestasi yang menginformasikan terkait lomba-lomba literasi dan numerasi. Kemudian untuk mengatasi kondisi jalan yang rusak sehingga anak-anak tidak bisa datang ke sekolah, saya bersama tim guru SMPS 11 Bes Agro memanfaatkan jaringan sinyal untuk membuat ruang belajar online agar memudahkan siswa untuk memperoleh pembelajaran yang sama dengan yang lainnya.
Kami bekerja sama dengan pimpinan kebun untuk meminjamkan HP kerja mereka saat ada pembelajaran online. Hal ini kami lakukan karena tidak semua siswa memiliki handphone. Tidak memiliki gedung sekolah bukan berarti tidak bisa belajar. Kami bersama guru SMP 11 Besagro menjadikan alam terbuka sebagai tempat belajar yang indah dan menyenangkan. Sebagai refleksi, kegiatan pembelajaran mulai tertata dan mengurangi kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang harus pergi jauh saat melaksanakan ujian. Anak-anak semakin antusias belajar di sekolah karena bisa bertemu dengan teman-teman dan juga dengan guru-gurunya. Sekolah memanfaatkan komputer yang ada dan jaringan sebagai dasar meningkatkan daya literasi dan numerasi para siswa. Karena anak-anak Gen Z lebih suka dan memahami ketertarikan membaca di layar komputer atau internet dibandingkan dengan buku. Hasilnya pun mulai terasa, baik guru maupun anak-anak yang dulu malu untuk bermimpi, sekarang berani menatap masa depan. Guru dan siswa-siswi SMPS 11 Besagro mulai menorehkan prestasi yang membanggakan meskipun berasal dari daerah terpencil yang jauh dari kota. Mandiri dan realistis. Akhir tahun 2024, SMPS 11 Besagro mendaftarkan akreditasi. Setelah visitasi, akhirnya mendapatkan penilaian unggul dan terakreditasi A. Tahun 2025, akhirnya SMPS 11 Besagro memiliki gedung sendiri dengan 8 ruang yang cukup untuk menampung siswa-siswa yang belajar di sekolah. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra. Saya siswi dari SMP 11 Besagro. Saya berterima kasih kepada guru-guru telah memberikan kami ilmu, dan terutama untuk Ayah Agus Rianto, selaku Kepala Sekolah SMP 11 Besagro. Ayah Agus selalu memberikan yang terbaik untuk sekolahan SMP 11 Besagro. Meskipun sekolahan kami dalam perkebunan, Ayah Agus selalu mengupayakan kami untuk bersaing di sekolahan luar. Pesan saya sebagai orang tua SMP 11 Besagro, saya sendiri sebagai orang tua sangat bangga kepada siswa-siswi 11 Besagro, dan saya juga sangat bangga kepada guru-gurunya yang telah mengajarkan murid-muridnya sampai bisa berprestasi. Perkenalkan, nama saya Nurmila Wijaya, selaku guru IPA di SMP 11 Besagro. Sebagai guru yang bekerja di bawah kepemimpinan Pak Agus Rianto, saya melihat beliau sebagai sosok kepala sekolah yang memiliki semangat, ketulusan, dan dedikasi yang tinggi dalam membangun pendidikan di daerah terpencil, salah satunya SMP 11 Besagro. Dari awal berdirinya sekolah hingga sekarang terakreditasi A. Dengan kepemimpinan yang inspiratif, beliau membangun inovasi seperti rumah prestasi, yang akhirnya mengantarkan sekolah dan siswa meraih banyak prestasi. Bagi kami, beliau adalah pemimpin yang tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menjadi contoh nyata tentang arti perjuangan seorang pendidik. Keterbatasan bukan penghalang untuk menciptakan pendidikan yang bermakna dan bermutu. Harapan saya, semoga kedepannya sekolah semakin maju, sehingga mencetak banyak generasi penerus yang berprestasi. SMP 11 Besagro tetap konsisten dan komitmen dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Selain itu, kelulusan siswa berprestasi yang siap melanjutkan ke jenjang SMA di mana saja. Harapannya, SMP 11 Besagro selalu berprestasi, maju, berkembang, dan dapat menjadi yang terbaik. Demikianlah praktek baik yang saya bagikan tentang kisahku memajukan bangsa melalui penguatan literasi dan numerasi di pelosok Kalimantan Tengah. Ingat, membaca adalah jendela dunia dan berhitung adalah modal untuk menuju kesuksesan. Dengan niat, konsistensi, dan keuletan, serta kerjasama yang kokoh akan membuahkan hasil yang memuaskan. Salam cerdas, salam literasi.